Apa itu huruf jar? Dalam bahasa Inggris disebut dengan preposition, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan. Namun, huruf jar itu tidak melulu persis sama seperti preposition dalam bahasa Inggris atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi atau secara asal-usul kata jar sendiri ditarik atau diturunkan. Kemudian secara istilah yaitu huruf yang masuk kepada kata benda atau isim yang berfungsi menjadikan akhir bacaan suatu kata menjadi al-kasroh atau tanda lain yang menggantikannya. Disebut huruf jar karena fungsinya adalah menjadikan kata benda atau isim setelah majrur. Jadi, isim majrur adalah kata benda atau isim yang mengalami i'rob jar. Untuk lebih mempermudah memahami fungsi dari huruf jar, perhatikan contoh berikut. Al-baitu, itu kalau didahului oleh harfu jar, ya harokatnya domah al-baitu. Tapi kalau didahului oleh pi misalnya, pil baiti, harokatnya berubah menjadi kasroh. Al-maktabu didahului dengan ala menjadi al-maktabi. Harokatnya berubah menjadi kasroh. Lalu, al-masjidu didahului dengan pimen. Jadi, fil masjidi harokat akhirnya menjadi kasroh lagi. As-sariru didahului dengan kata ala menjadi alas-sariri. Selanjutnya, menuju tanda i'rob adalah harokat akhir suatu kata benda karena ada yang merubahnya. Di dalam buku Nahwu disebutkan wali hobdi salasu alamatin al-kasrotu wal ya'u wal fattatu. I'rob jar atau tanda-tanda jar itu ada 3 alamat. Yang pertama yaitu kasroh, ya, dan fathah. Namun kita akan mempelajari 2 kata dulu. Yang pertama kasroh menjadi alamat tanda pokok dari i'rob jar, di mana kita jumpai kasroh menjadi alamat pokok i'rob jar, yaitu di isim mufrad. Isim adalah kata benda yang menunjukkan jumlah suatu bilangan. Contohnya di dalam kalimat a'udzubillahi, ada kata Allah, kemudian didahului oleh bi sebagai huruf jar, maka harokat akhirnya atau i'robnya berubah menjadi kasroh. Lalu ada kalimat kedua yaitu bismillah. Kata-kata ismun didahului dengan harfu jar. Bi berubah menjadi kasroh, menjadi bismi. Lalu ada marortu bijaidin. Ketika didahului dengan harfu jar, bi menjadi bijaidin. Lalu ada kalimat terakhir yaitu usolli fil masjidi. Fil masjidi menjadi majrur i'rob. Jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Kasroh menjadi alamat pokok i'rob jar tidak hanya di isim mufrad, tapi juga di jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah bentuk kata yang jumlahnya minimal 3 atau lebih, yang muannas yang menunjukkan feminim. Contoh kalimatnya, tolabul ilmi faridatun alal muslimati. Tanda irojanya kasroh. Yang ketiga masih kasroh yang menjadi alamat irojar di jamak taksir. Contohnya, ada di al-ulama'u warasatul anbiya'i. Anbiya itu jamak taksir. Dia majrur karena menjadi mudhof ilahnya murofah. Sekarang, setelah huruf kasroh menjadi tanda iroja, sekarang tanda yang lain adalah huruf ya. Huruf ya ini juga menjadi tanda irojar di 3 tempat. Yang pertama isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Kata benda yang menunjukkan arti 2. Contoh kalimat, nadortu ila muslimaini. Muslimun itu mufrad. Kalau tasniyahnya menjadi muslimani, tapi karena muslimah didahului dengan harfu jar illa,
maka alifnya berubah menjadi ya. Muslimaini, jadi tandanya bukan harokat kasroh pada nun, tapi ya sukun. Huruf ya menjadi tanda i'rob jar ada di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kebalikannya dari jamak muannats salim, yang tandanya adalah kasroh. Contoh kalimatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada alamin, itu adalah jamak mudzakkar salim. Tandanya i'rob jarnya adalah ya. Yang terakhir dari huruf ya sebagai i'rob jar itu ada di asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah kata benda yang 5 khusus. Hanya 5 ini yang bisa dikasih yang disebut dengan asmaul khamsah. Contohnya, abika, itu tandanya ya. Sebelum kaf, akika, hamka, fika, dan zimalin. Abika artinya ayahmu, akika saudara laki-lakimu, hamika pamanmu, fika mulutmu, dan zimalin itu bisa diartikan sebagai pemilik harta. Sekarang kita sampai kepada makna ahrufi jar. Yang pertama adalah huruf min. Artinya mesti dari contoh kalimatnya. Yarji'u Ahmadu minal madrasati. Makna yang kedua dari min daripada contoh kalimat al-madrasatu akbaru min baitin. Sekolah lebih besar daripada rumahku. Makna selanjutnya dari kata min adalah termasuk. Jadi, min tidak selalu berarti dari, tapi bisa diartikan termasuk contoh kalimat wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Maka, min yang lain adalah berupa ini, biasanya bacaan ketika i'tidal. Wa mil umma syi'ta min syai'im ba'du. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki berupa sesuatu apapun setelahnya. Bisa juga artinya sebab. Contoh kalimatnya, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sekarang ada huruf illa. Artinya sudah jelas ini. Allah sudah jelas. Sekarang yang di bawah itu ada ruba. Apa artinya ruba? Contoh kalimatnya, ruba tolibin nastiin wazihun fi'i intihad. Banyak siswa yang rajin itu sukses dalam ujian. Jadi, ruba itu termasuk ke dalam harfu jar. Lanjut ke ba atau bi, di mana kalimat katabtu al-risalata bil qalami, menulis surat dengan pulpen. Tapi kaf bi maknanya tidak selalu dengan. Bisa juga diartikan di. Contoh kalimat hulitu bi Garut, saya dilahirkan di Garut. Kemudian ada kaf, artinya bagaikan. Contoh kalimat anti kawardati, kamu bagaikan mawar. Kemudian huruf lam, maknanya milik. Hadal kitabu li Ahmada, buku ini milik Ahmad. Dua yang terakhir itu adalah mungdu, yang artinya sejak. Askunu pi Bandung, mundu Syawal, aku tinggal di Bandung sejak bulan Syawal. Dan yang terakhir adalah waw atau huruf qasam, itu termasuk huruf sumpah. Ini membuat kata setelahnya itu menjadi majrur. Contoh kalimat wallahi, tallahi, billahi, semuanya artinya demi Allah. Jadi kesimpulannya, harf jar adalah elemen penting dalam bahasa Arab yang membantu menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.